Dari Premier League pekan 10, West Ham akhirnya memetik kemenangan usai menggasak Newcastle United 3-1. Sempat tertinggal dari Jacob Murphy saat laga baru memasuki menit 4, The Hammers tersentak. Tuan rumah cetak gol dari Lucas Paqueta menit 35, bunuh diri Sven Botman menit 45 plus 5, dan Thomas Soucek menit 90 plus 7. Hasil ini masih menempatkan West Ham di posisi 18 dan Newcastle di posisi 13. Di Etihad Stadium, Manchester City kembali ke jalur kemenangan setelah menundukkan Bournemouth 3-1. 3 gol The Sky Blues dikemas Erling Haaland menit 17, 33, dan Nico O'Reilly menit 60. Sementara The Cherries membalas dari Taylor Adams menit 25. City kini merangsek ke posisi 2, sementara Bournemouth berada di 2 posisi di bawahnya. Beralih ke Serie A, Inter Milan sukses memangkas jarak dengan Napoli selepas mengalahkan Hellas Verona 1-2. Nerazzurri mengukir gol dari Piotr Zielinski menit 16 dan bunuh diri Martin Fresh menit 90 plus 3. Sementara Hellas cetak gol dari Giovanni Nascimento menit 40. Inter kini hanya tertinggal 1 poin di bawah Napoli, sedangkan Hellas masih di zona merah. Kemenangan juga diraih AC Milan yang mempermalukan AS Roma 1-0 di San Siro. Gol tunggal I Diavolo Rosso dicetak serahinya Pavlovic menit 39. 3 poin ini antarkan Milan gusur Roma di posisi 3. Dari Ligue 1, Lille menang tipis 1-0 dari Angers. Di depan pendukung sendiri, satu-satunya gol ya dikemas Felix Korea menit 45 plus 3. Dalam laga ini, Calvin Verdong bermain penuh dan tampil ciamik. Hasil ini membawa Lille ke posisi 4 dengan 20 poin. Pindah ke La Liga, Barcelona tampil meyakinkan saat menumbangkan Elche 3-1 di kandang. Deretan gol Los Culés dikemas Lamine Yamal menit 9, Ferran Torres menit 11, dan Marcus Rashford menit 61. Sedangkan tim tamu menyerangkan gol dari Rafa Mir menit 42. Barca tetap di posisi 2, sementara Elche di posisi 9. Sekarang kita masuk ke berita dari Inggris. Newcastle United dibuat senewan karena Sven Botman mendapat pengawasan ketat dari Arsenal. Melansir Tribal Football, The Gunners dilaporkan tertarik untuk mendapatkan Botman dan telah mengamati lumayan intens sejak akhir musim lalu. The Town Army menyadari minat Arsenal tersebut dan kini tengah merencanakan pembicaraan durasi kontrak baru untuk bek tengah asal Belanda itu. Kontrak awal Botman saat ini masih berlaku hingga Juni 2027. Manchester United dan Tottenham Hotspur terlibat perlawanan sengit untuk meluluhkan perasaan Jared Brandtwaite. Menurut Cut Offside, Brandtwaite tengah menjadi incaran serius kedua tim besar itu karena reputasinya sebagai bek tengah muda yang sangat menjanjikan. Saking menjanjikannya, Everton mematok harga khusus sebesar 70 juta pounds. Tetapi sebelumnya memang tak ingin melepas, tapi bisa saja berubah pikiran jika ada tawaran menarik. Brandtwaite sendiri masih betah di Merseyside dan belum berminat untuk pergi. Wolverhampton Wanderers resmi memecat Vitor Pereira setelah tidak ada perubahan pada hasil di papan klasemen Liga. Mengutip Mirror, Pereira disepak usai hanya meraup 2 poin dari 10 pertandingan tanpa kemenangan. Meskipun Pereira baru menekan perpanjangan kontrak beberapa bulan lalu, hasil buruk termasuk kekalahan 3-0 dari Fulham menjadi pemicu utama pemecatan. Chairman Wolves, Jeff Shea, mengaku ini sudah keputusan terbaik yang harus diambil untuk kebaikan tim di sisa laga Premier League. Selang beberapa jam setelah Pereira dipecat, bursa calon pelatih baru Wolves mulai merebak di Inggris. Melaporkan dari Tribal Football, muncul 3 nama yang dikaitkan dalam radar pencarian Wolves. Salah satunya Erik ten Hag yang masih menganggur setelah didepak Bayer Leverkusen. Statusnya yang bebas kontrak membuat Ten Hag berpeluang didekati lebih intens oleh Wolves. Mantan manajer Manchester United itu akan beradu dengan Brendan Rodgers dan Ole Gunnar Solskjaer yang juga dikabarkan jadi kandidat yang dipertimbangkan Wolves. Dari Inggris kita melencong ke Spanyol. Athletic Bilbao sudah mengambil ancang-ancang untuk memperoleh pengganti Ernesto Valverde. Mengabarkan dari La Razón, Bilbao telah mempertimbangkan menunjuk Andoni Iraola sebagai manajer musim depan.
Nama pelatih Bournemouth itu muncul sebagai favorit pengganti Ernesto Valverde yang kontraknya habis musim ini. Gaya kepemimpinannya yang memukau bersama The Cherries menjadi bahan pertimbangan Bilbao. Selain Iraola, Bilbao dilaporkan juga tertarik pada Inigo Perez dan Eder Sarabia. Real Madrid kini harus membayar sejumlah bonus kepada Fenerbahce terkait penampilan Arda Güler. Melansir dari Diario AS, Madrid harus mengeluarkan 2 juta euro sebagai bonus dari peningkatan jumlah penampilan Güler. Sesuai dengan kesepakatan, Los Blancos harus membayar ke Fenerbahce jika Güler mencapai 75 caps. Pada akhirnya, pemuda asal Turki itu berhasil mencapai 75 caps di era Xabi Alonso. Selanjutnya, Madrid juga wajib membayar 2 juta euro tiap Güler berhasil mencetak 100 dan 125 caps. Kita menyeberang ke Italia. Terjawab sudah mengapa Vincenzo Italiano tidak terlihat duduk di bench Bologna dalam beberapa laga terakhir. Mengutip Football Italia, Italiano masih belum bisa duduk di bench karena sedang dalam masa pemulihan. Pelatih 47 tahun itu sebelumnya dirawat di rumah sakit selama 7 hari akibat mengidap pneumonia. Italiano tetap berada di ruang ganti dan mendampingi tim secara terbatas, sementara asisten pelatih Daniel Nicolini menjalankan tugas di pinggir lapangan. Pasca mendepak Patrick Vieira dari kursi pelatih, Genoa mulai dikaitkan dengan sejumlah nama yang dinilai potensial. Menurut La Gazzetta dello Sport, sejauh ini ada 4 nama yang digadang sedang dihubungi Genoa sebagai pelatih baru. Daniele De Rossi menjadi kandidat terkuat untuk mengambil alih tugas Vieira. Nama besarnya yang pernah menukangi AS Roma dianggap jadi poin penting yang tampaknya disukai Genoa. Untuk saat ini, I Rossoblu menunjuk Domenico Crescito sebagai pelatih sementara. Dari Italia, singgah sebentar di Jerman. Akhirnya mulai bisa diketahui perkembangan terbaru dari cedera yang dialami Jamal Musiala. Melaporkan dari Get Football News Germany, Musiala diperkirakan sudah sepenuhnya pulih Desember mendatang. Kabar itu disampaikan Max Eberl, yang berujar bahwa sebetulnya Musiala sudah mulai berlatih ringan. Namun Bayern Munchen tak mau memaksakan sehingga menunggunya 100% sembuh Desember. FC Hollywood tak terburu-buru memulihkannya karena skuad masih tampil dominan tanpa Musiala. Terbang ke Brasil, pemerintah Rio de Janeiro mempertimbangkan untuk menjual stadion ikonik Maracanã karena terjebak masalah yang sangat pelik. Mengabarkan dari OneFootball, langkah penjualan ini diambil untuk mengurangi utang besar yang dihadapi Pemda sebagai operator stadion. Diketahui, utang itu diperoleh dari biaya operasional dan perawatan Maracanã yang dinilai sangat tinggi. Jika nantinya jadi diperjualbelikan, dana hasil penjualan Maracanã akan dipakai untuk membayar kewajiban Pemda ke pemerintah federal. Pulang ke tanah air Nigeria, Greg Nwokolo punya sosok yang dirasanya pas untuk membesut timnas Indonesia selanjutnya. Melansir dari bola.net, Greg mengusulkan Thomas Doll untuk menjadi pelatih skuad Garuda. Mantan striker Persija itu menyatakan sosok pelatih dengan karakter khas seperti Doll cocok untuk memimpin timnas. Pernah menangani klub di Indonesia, pria asal Jerman dianggap memiliki disiplin dan ketegasan yang dibutuhkan. Greg berkelakar, timnas memerlukan figur pelatih yang tegas agar pemain tidak berada di zona nyaman. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Under-17, Nova Arianto, punya pesan khusus kepada supporter jelang kick-off Piala Dunia Under-17 2025 di Qatar. Menurut Bola Sport, Nova mengimbau agar supporter tak memberi ekspektasi yang tinggi dan berlebihan. Ia menganggap bahwa sorotan tinggi bisa menjadi beban bagi pemain Garuda muda. Nova menjelaskan bahwa tahap persiapan dan pengembangan timnas Under-17 masih panjang dan butuh dukungan yang realistis dari publik. Meski sudah belanja banyak, Mikel Arteta kabarnya masih meminta Arsenal untuk mendatangkan beberapa pemain muda potensial. Dilansir Cut Offset, sejauh ini ada 2 pemain yang masuk radar Arsenal. Mereka adalah Makasado dari Barcelona dan Aya Boadi dari Lille. Namun, belum jelas seberapa realistis target ini, sebab 2 pemain ini adalah aset dari klubnya masing-masing. Namun, Arsenal akan berusaha memenuhi permintaan Arteta demi diraihnya sebuah gelar. Selain Arsenal, Spurs juga siap memborong 2 penyerang di jendela transfer selanjutnya. Dilansir Transfer News Live, Thomas Frank ingin memperkuat lini depan Tottenham Hotspur dengan mengincar Harold Bowen dari West Ham dan Samu Ageoa dari Porto. Kabarnya, jika keduanya didatangkan secara bersamaan akan memakan biaya sekitar 110 juta pound.
Demi memberikan ruang kepada mereka, Spurs kabarnya siap menjual Richarlison dan Dominic Solanke. Dua pemain itu tidak cukup bagus untuk sistem yang dibangun oleh Thomas Frank. Sementara itu, Everton juga sedang memantau striker baru. Dia adalah Nicholas Jackson yang kini sedang dipinjam oleh Bayern Munchen. Dilansir Chelsea News, Munchen kabarnya akan mengaktifkan klausul permanen yang ada di kontrak Jackson. Situasi ini akan dimanfaatkan oleh Everton. Mereka tahu bahwa Jackson sudah tak diinginkan lagi di Chelsea. Apalagi Chelsea juga sudah merekrut Emmanuel Emega yang akan bergabung dengan klub mulai musim panas mendatang. Maka dari itu, Everton akan masuk ke antrian. Dari Inggris, kita ke Italia. Inter Milan dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk kembali mengejar gelandang Genoa Morten Friendtrap. Inter akan mengajukan tawaran di bulan Januari mendatang. Dilansir Football Italia, Inter akan bersaing dengan AS Roma untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 24 tahun itu. Kabarnya, jika Inter serius mengejar Friendtrap, mereka harus melepas satu gelandang agar skuad tetap seimbang. Bergeser ke AC Milan, Santiago Gimenez kabarnya diberi waktu hanya 2 bulan untuk meyakinkan klub agar tidak menjualnya. Dilansir Sempre Milan, Max Allegri kurang puas dengan kinerja dan performa striker asal Meksiko itu. Allegri meminta Milan untuk mendatangkan satu striker lagi di Januari mendatang. Pihak klub pun langsung mengultimatum Gimenez. Klub hanya memberinya waktu hingga Januari untuk membuktikan diri. Jika masih saja di bawah standar, maka ia akan dijual. Baru-baru ini Lamine Yamal dan kekasihnya Nicky Nicole jadi pembicaraan di media. Soal kemesraan, kontroversi, dan sebagainya. Namun, kini dua sejoli itu kabarnya sudah berpisah. Dilansir Football Espana, hubungan keduanya yang sempat mencuri perhatian publik kini kandas di tengah kesibukan karir masing-masing. Yamal menegaskan bahwa ini merupakan perpisahan secara baik-baik. Tidak ada konflik apapun di dalamnya. Kami memang tidak bersama, tapi bukan karena perselingkuhan. Kami hanya berpisah dan begitulah adanya. Semua yang terungkap tidak ada hubungannya dengan hubungan kami. Aku tidak berselingkuh dengannya dan aku juga tidak pernah bersama orang lain. Masih dari Barcelona, ada Marcus Rashford yang kabarnya mulai membicarakan status kontraknya. Dilansir Mirror, Rashford dan perwakilan Barcelona sudah bertemu untuk membahas potensi kepindahan permanen. Pihak klub sejauh ini puas dengan kinerja Rashford. Penyerang tersebut telah mencetak 5 gol dan 7 assist di bawah asuhan Hansi Flick pada musim debutnya di Spanyol. Dan Barca mengakui bahwa keputusan apapun terkait Rashford akan menjadi kunci bagi strategi masa depan mereka. Prediksinya, Barca sudah bisa mengambil keputusan soal transferasi akhir tahun nanti. Kabar selanjutnya datang dari anak Cristiano Ronaldo, Cristiano Junior. Timnas Portugal U16 sedang menikmati performa gemilang dari anak Ronaldo. Mereka meraih kemenangan kedua berturut-turut di turnamen Piala Federasi. Di laga menghadapi Turki, Portugal menang 2-0. Cristiano Junior pun mencetak 1 gol di laga tersebut. Dilansir gol pada menit ke-42, Carlos Moito melepaskan umpan sempurna dan Cristiano mudah melepaskan tendangan rendah kaki kanan ke sudut jauh gawang. Ini adalah awal dari sebuah legasi. Kembali ke Asia Tenggara, bek timnas Indonesia Kevin Dix akhirnya meraih 3 poin perdana di Bundesliga. Dix tampil gemilang saat membawa Borussia Mönchengladbach membantai tuan rumah St. Pauli 4-0. Kevin Dix sendiri tampil penuh dalam pertandingan ini di posisi bek kiri dalam formasi 3 pemain belakang. Dilansir CNN Indonesia, kemenangan telak ini sangat penting bagi Gladbach. Pasalnya ini merupakan kemenangan perdana Gladbach di Bundesliga musim ini dari 9 pertandingan yang telah dijalani. Sedangkan dari Malaysia, FIFA kabarnya menunda putusan sanksi setelah pengajuan banding dari Federasi Sepak Bola Malaysia. Dilansir Superpol hingga tenggat waktu yang ditentukan yakni 30 Oktober, FIFA tidak mengunggah pernyataan apapun di laman resminya terkait keputusan banding tersebut. Ini menambah pertanyaan di kalangan penggemar dan pengamat sepak bola lokal mengenai nasib 7 pemain Malaysia. Keputusan banding ini sangat penting dalam menentukan arah masa depan skuad Harimau Malaya. Jika keputusan tersebut tidak berpihak pada Malaysia, FAM diperkirakan akan membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CIS.